Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Identifikasi Anak dengan Hambatan Perilaku, Emosi dan Sosial di Penjara Anak kelas 1A Martapura dengan dosen pengampu Ibu Dewi Eka Sari Kusuma Stuti, yang disusun oleh Aminah, G. Gayatri Dewi, Muhammad Iqbal, Nur Latifah Sapitri, Nurlita Kadar Sisukmana, Kurota Ayuni Hasanah, dan Siti Masarah. Di sini kami akan membahas yang pertama tentang biodata anak, pengertian, karakteristik, dan hasil identifikasi. Selanjutnya ada biodata anak. Nama anak yang kami observasi adalah Muhammad Ghazali, tempat dan tanggal lahir rantau 1 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat rantau Desa Pandahan, anak ke-1, jumlah saudara tidak ada, kelas sedang berencana mengambil paket C. Anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah seorang anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan sosial yang sangat berpengaruh pada penyimpangan perilaku yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Juga tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, menurut Widodo 2018. Anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial itu mempunyai kebiasaan yang tidak terkendali seperti melanggar norma dan peraturan yang ada di masyarakat, dan juga suka melanggar nilai kebudayaan dan sopan santun yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Biasanya ini disebut dengan perilaku-perilaku menyimpang. Anak tunalaras ini suka berperilaku yang menyimpang, termasuk tidak sopan santun ketika berbicara dengan orang lain. Dari instrumen identifikasi anak dengan hambatan perilaku, sosial, dan emosi yang telah kami analisis, bahwasanya anak suka berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, tidak mau mengikuti aturan, dan tidak dapat bekerja sama dengan baik, serta penentang dan kurang perhatian terhadap orang lain. Namun, anak tidak negativistik, tidak mudah gelisah, tidak pembolos, suka mendominasi orang lain, mengancam, menggertak, pembohong, dan tidak dapat dipercaya. Serta anak suka mengeluarkan suara-suara kotor. Anak tidak suka iri hati, anak suka cemburu, anak pembantah, ceroboh, mencuri, mengacau, dan menggoda. Anak juga tidak menolak mengakui kesalahan dan suka menyalahkan orang lain, serta mementingkan diri sendiri. Anak juga berperilaku seperti anak pada umumnya, namun anak memiliki kelainan dalam mengatur emosinya. Emosi anak mudah terganggu dan anak seringkali kurang bisa dalam mengatur emosinya. Karena itu, anak termasuk dalam kategori neurotic behavior. Intervensi 1. Kemampuan anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Anak memiliki kemampuan dan berminat pada bidang pasien, terutama dalam bidang health protection. Anak bercerita bahwa selama berada di sana, anak sering sekali membantu temannya untuk merapikan
rambut dan dari pihak pembimbing juga mendukung kemampuan yang dimiliki anak, bukan halnya itu dari pengurangan teman-temannya. Anak memang memiliki bakat dalam bidang hairstyling. Kondisi anak yang kami identifikasi pada saat ini sudah tidak bersekolah, sehingga anak membutuhkan layanan pendidikan yang dapat membantu anak untuk melanjutkan sekolahnya dulu. Karena dulunya anak sekolah di pesantren sampai SMA, sehingga dia membutuhkan layanan pendidikan seperti paket C. Anak juga membutuhkan program vokasional, karena dari wawancara yang kami lakukan terhadap pendamping anak memang diberikan program vokasional berupa latihan keterampilan memotong rambut. Kebutuhan anak yang lainnya adalah anak membutuhkan tempat untuk berbagi perasaan yang dirasakannya. Anak membutuhkan tempat yang menerima dirinya tanpa memandang masa lalu anak. Karena pada saat kami sampai di sana dan melakukan wawancara terhadap anak terlihat tidak percaya diri dan enggan untuk bercerita tentang kehidupannya. Mungkin karena kami orang baru dan mereka merasa takut orang lain memandang rendah mereka. Kemudian adalah potensi anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Anak yang kami observasi memiliki potensi pada usaha hairstyling, di mana saat berada di lapas, anak diajarkan beberapa tata cara untuk hairstyling. Dan kemudian anak berharap jika sudah keluar dari lapas yang didiami saat ini, anak ingin membuka usaha berupa barbershop, di mana hal tersebut dilakukan karena anak memiliki teknik-teknik yang sesuai dengan barbershop pada umumnya. Kemudian adapun hambatan yang ada pada anak ialah anak memiliki hambatan untuk mengatur emosinya, sehingga anak menjadi pribadi yang marah, bahkan sulit untuk diatur, serta mengikuti aturan yang ada di sekitarnya. Kemudian juga anak mengalami hambatan perilaku sosial dan emosi. Ini sudah dilakukan sejak anak berada di sekolah dasar, di mana anak memiliki perilaku-perilaku menyimpang, yaitu suka berkelahi dan mudah terpancing emosi dan lain-lainnya. Sehingga ketika masuk sekolah dasar sampai waktu SMP, anak sangat sering diskors. Kemudian pada saat anak berada di SMP, anak bahkan sampai 4 kali diskor dan mendapatkan aturan peringatan berkali-kali dari pihak sekolah, hingga akhirnya karena pihak sekolah sudah tidak bisa mentoleransi apa yang dilakukan anak, karena tindakannya anak dikeluarkan dari sekolah yang didiaminya, sehingga hal tersebut menjadikan anak terlantar dan sempat berkelahi dengan orang tua. Bahkan yang paling parah adalah anak pernah memperkosa perempuan yang memang saat itu berstatus sebagai pacarnya. Namun karena itulah anak dilaporkan ke kantor polisi, sehingga sampai saat ini anak mendekam di lapas yang dinaunginya saat ini. Namun berada di situ juga memiliki perubahan yang signifikan pada anak.
Selain itu juga anak mengalami hambatan sosial seperti dengan orang tuanya yang sering berkelahi, bahkan sampai menggunakan senjata tajam ketika melaksanakan perkelahian tersebut. Dan hingga saat ini komunikasi anak dan orang tua memang masih terkendala dan masih renggang seperti sebelumnya. Dan harapan anak ialah ketika keluar dari sini anak bisa menjalani hidup yang lebih baik dan bisa bersama orang tua untuk menjalani hubungan yang lebih baik lagi. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya adalah anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami hambatan, gangguan emosi, dan penyimpangan tingkah laku. Kebiasaannya yang mengalami emosi yang naik turun dan berperilaku menyimpang dari anak pada umumnya membuat seorang anak terdiagnosa sebagai penyandang disabilitas tunalaras. Sehingga kita sebagai calon pendidik tentunya mampu mengenali apa saja hambatan-hambatan yang ada pada anak dengan cara mengenalinya melalui observasi secara langsung dengan mengumpulkan data maupun pengamatan pada anak. Kemudian karena hal tersebut dapat menjadi sebuah usaha pengoptimalan layanan pendidikan yang sesuai yang diterapkan kepada anak. Hal ini juga berkenaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, di mana setelah melakukan observasi terhadap anak yang berada di lapas penjara, anak kelas 1A Martapura, kami dapat menyimpulkan bahwa anak yang menjadi objek observasi kami mengalami ketunalarasan yang termasuk dalam kategori neurotic behavior, di mana anak tersebut berperilaku sebagai anak pada umumnya namun memiliki kelainan dalam mengatur emosi yang ada dalam dirinya, sehingga hal tersebut sering menjadikan anak mudah marah dan melakukan hal buruk kepada orang lain yang berakibat fatal. Baik, berikut tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.